Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali sepertinya hari ini ya. Udah pada sarapan ya tadi ya di rumah ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Sekarang hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Yang kemarin kan kita udah tema 3, sekarang masuk ke tema 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Zahra, maju Zahra. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Dimulai. Berdoa siap. Selesai. Terima kasih ya Zahra. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang hari ini nggak datang? Sabrina. Oh, Sabrina. Udah 2 hari ini Sabrina kok nggak datang ya? Kenapa dia? Ada yang tahu kenapa dia? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Jadi pembelajaran kita hari ini masuk ke tema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Jadi materi pembelajaran kita hari ini itu ada membaca teks, dan di teks itu kita menemukan kalimat yang berisi saran. Selanjutnya kita menemukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Yang ketiga adalah mempelajari dan menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Tujuan pembelajaran kita adalah, jadi tujuan kita mempelajari materi-materi yang tadi Ibu sebutkan adalah agar kalian dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran yang terdapat dalam teks bacaan yang nanti akan kita baca. Selanjutnya, dengan mengamati teks yang terdapat di buku tentang hak dan kewajiban, kalian dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mempelajari ini, tujuan kita mempelajari ini adalah dengan mengamati cerita, siswa kalian dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Selanjutnya adalah dengan mengamati dan mempelajari pola irama, kalian dapat memperagakan ataupun menyanyikan sebuah lagu dengan pola irama sederhana. Nah, kita tulis dulu temanya. Tuliskan, kita hari ini belajar tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Sebelum kita masuk ke teksnya, Ibu mau tahu dulu, ada yang udah tahu apa belum? Kewajiban dan hak itu apa? Tahu. Siapa? Coba Raisa, apa kewajiban Raisa? Kewajiban mendapat kasih sayang dari ibu. Iya. Kalau hak? Sayangilah ibumu. Nah, jadi kan kewajiban itu adalah, ini Ibu ini kan lagi ya, Ibu jelaskan lagi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima. Jadi hak dan kewajiban itu beriring. Kalau misalnya kita udah melakukan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak kita. Contohnya seperti yang tadi Raisa bilang, anak itu berhak mendapatkan kasih sayang, memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang. Sedangkan kewajiban anak adalah anak wajib untuk membantu orang tua. Jadi setiap kewajiban dan hak itu beriringan. Ketika kita mendapatkan hak kita harus menunaikan kewajiban kita. Nah, coba kita buka halaman 2, di situ ayo membaca. Bacalah dengan suara senyap. Jadi ini masing-masing kalian baca dulu, tapi tanpa ada suara, baca di dalam hati ya. Nanti kalian ini ada di bawah kan, perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawah adalah kalimat saran yang kamu temukan, lalu bacalah dengan nyari. Jadi ada yang tahu nggak saran itu apa? Nggak tahu. Apa Raisa saran? Nggak tahu ya, Ibu kasih tahu.
jelaskan ya. Saran itu merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Jadi misalnya Alia punya masalah, nanti si Raisa ngasih saran, sebaiknya begini Alia, agar masalahnya terselesaikan seperti itu. Jadi di dalam teks ini ada kalimat-kalimat yang berisi saran. Jadi ibu mau kalian garis bawahi mana yang kalimat yang merupakan kalimat saran. Sekarang mulai baca, besok garis bawahi ya. Udah siap semua bacanya, udah di garis bawahi yang kalimat yang berisi saran. Udah coba ibu mau Raisa, coba bacakan Raisa yang kamu garis bawahi. Kamu harus menyayangi orang tuamu. Ya, itu merupakan kalimat saran. Karena kan sebaiknya kamu harus menyayangi orang tua kamu. Dan itu udah benar. Tepuk tangan dulu untuk Raisa. Alia, coba Alia bacakan yang udah Alia garis bawahi. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ya, udah benar itu Alia. Coba tepuk tangan dulu untuk Alia. Nah, jadi ini merupakan yang kalian sebutkan tadi merupakan kalimat saran, karena di sini ada kalimatnya adalah sebagai seorang anak kamu harus menyayangi orang tuamu. Kan dia kayak memberi saran ke anak itu. Kita sebagai anak harus menyayangi orang tua kita. Terus kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Itu merupakan saran. Jadi kalian udah mengetahui apa aja kalimat-kalimat saran di dalam teks kasih sayang di rumah. Selanjutnya buka halaman 4. Nah, di sini ada tabel kan? Udah tahu Raisa? Jadi di sini ada tabel. Nah, di sini ayo menulis. Bacalah hak-hak yang didapat Siti dalam tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Ini ada contoh 1 ya. Hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban. Sayangilah ayah ibu. Nah, jadi nomor 2, kalau misalnya nomor 2 itu mendapat perawatan ayah dan ibu, sarannya apa? Bersyukur bisa dapat perawatan ayah ibu. Ya, udah benar tuh Raisa. Coba dilanjutkan lagi, ditulis di ininya, di kertasnya ditulis ya. Selanjutnya ya. Nanti itu dikumpulkan ke ibu ya. Apa ini? Udah siap semua? Sudah. Nanti sebelum kita pulang nanti dikumpulkan ya, biar ibu periksa. Nah, ini kita lanjutkan lagi materinya. Di sini di halaman 5. Dengarkan ibu baik-baik ya. Iya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Ada kalender semuanya di rumah? Ada. Nah, Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Di kalender kita 1 tahun itu ada 365 hari. Jadi kita lanjutkan lagi. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, ini ada soal. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah ini. Jumlah hasil belajar. Nah, kita tulis di sini ya. Jumlah hari belajarnya ada berapa, Raisa? 365. Nah, kita buat di sini ya. Jumlah harinya ada 365. Dan di sini hari belajar di sekolah. Hari belajar di sekolah. Di sini ada hari belajar di rumah. Nah, di
Di sini di buku kan ada contohnya kan. Di situ dibuat hari belajar di sekolah ada 250 hari. 250 hari ditambah 115. Nah, kalau ditambahkan ini berapa Raisa? 250 tambah 115 berapa hasilnya? Coba kita cari di sini ya. Cara jalan ke bawah. 250 ditambah 115 tambah 0 tambah 5? 5. Ya, 5. 5 tambah 1? 6. 3 tambah 1? 2. 2 tambah 1? 3. Jadi hasilnya 365. jadi ini kan itu ada berapa kotak lagi ke bawah kan? Ada 4 kotak lagi ke bawah yang belum diisi. Jadi tugas kalian adalah mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Caranya adalah ini hasilnya. Ini hasil yang udah diketahui. Jadi kalian harus mencari hasil hari belajar di sekolah dengan hari belajar di rumah. Di mana hari belajar di sekolah jika ditambahkan dengan hari belajar di rumah hasilnya adalah 365. Satu contoh lagi ya, misalnya kita buat di sini 200. Nah. Berapa di sini kalau misalnya harus berapa di sini? Tambah berapa biar hasilnya 365? Kan kita nggak tahu. Jadi caranya adalah 365 ini di mana di sini ya? 365 ini dikurangkan dengan 200. Nah, berapa 5 kurang 0? 5 kurang 0. 5 dikurang 0, 5 dikurang 0, 5. 6 dikurang 0, 6 kurang 0. Enggak, 6 kurang 0. 3 kurang 2. 1. Jadi di sini dituliskan 165. Karena kalau misalnya dijumlahkan 200 ditambah 165 hasilnya 365. Jadi ini kalian hasilnya udah diketahui tapi ininya belum diketahui penjumlahannya. Jadi kalian harus mencari berapa ditambah berapa hasilnya 365. Jadi ini kalian yang 3 lagi berarti kan 3 kotak lagi yang belum diisi, berarti kalian buat di situ berapa ditambah berapa yang hasilnya 365 ya. Coba buat. Nah, udah selesai? Udah. Nanti itu dikumpulkan aja karena kalau kita bahas hari ini nggak sempet waktunya karena ini udah mau pulang. Jadi ini besok kita bahas sama-sama. Jadi selanjutnya kita akan bernyanyi. Kan kemarin itu kita waktu pas di tema 1 kita udah belajar pola irama sederhana. Jadi ini kita menyanyikan. Ini Ibu ada lagunya. Bentar ya Ibu hidupi dulu. Kita hidupi lagunya. Kita dengar dulu ya. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Bentar ya, kita sambil kita hidupi lagunya ya. Bentar ya. Kita ulang dulu. Satu, dua, tiga. Jika ibuku tua nanti berubah berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Sekali lagi. Bentar ya.
ibu kita tua, ayah kita tua, kita harus selalu menjaga ibu kita agar dia tetap senang. Karena kewajiban anak adalah menyayangi orang tua, menghormati orang tua, menjaga orang tua. Gitu juga dengan kalau misalnya ayah kita tua nanti, kalau jalannya udah pakai tongkat, kita harus tuntun ayah kita selalu kemanapun ayah kita pergi. Jadi kita harus menghormati orang tua kita, baik sekarang maupun nanti ketika kita udah besar, orang tua kita udah menjadi tua, kita harus tetap menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita. Nah, hanya ini pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tadi kita udah belajar tentang yang pertama ada teks. Di teks itu kita menemukan kalimat saran. Selanjutnya adalah kita mengetahui hak dan kewajiban kita di rumah. Terus kita membuat kalimat saran kan? Coba Zahra, diam dulu ya Zahra. Selanjutnya ada di situ kita menghitung. Kita udah mengetahui hasilnya, tapi kita belum tahu penjumlahannya berapa. Jadi selanjutnya kita ada menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kami. Iya, Raisa, coba Raisa. Kita tadi belajar apa yang pertama? Belajar tentang teks, dalamnya ada saran-saran. Iya, benar Raisa. Tadi kita belajar teks yang di dalamnya ada kalimat saran. Jadi tadi kalian udah menemukan kan kalimat saran dalam teks. Selanjutnya apa ya yang bisa disimpulkan yang pembelajaran kita hari ini? Kita belajar penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Iya benar Alia. Jadi hari ini kita belajar tentang teks yang di dalamnya ada kalimat saran. Habis itu kita ada belajar tentang penjumlahan yang masing-masing penjumlahannya belum diketahui, tapi hasilnya diketahui. Jadi kita harus mencari dulu. Di sini hari belajar yang di sekolah sama hari belajar di rumah dijumlahkan, hasilnya harus 365. Jadi kita jumlahkan yang hasilnya udah diketahui. Selanjutnya tadi kita ada bernyanyi lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Hanya ini pembelajaran yang bisa Ibu berikan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu kita belum berdoa sebelum pulang. Coba siap Ibu aja ya yang memimpin doa ya. Tadi kan udah Zahra kan. Jadi sebelum menutup pembelajaran, sebelum kita pulang ke rumah, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hati-hati pulangnya, jangan main-main lagi. Langsung pulang ke rumah, terus istirahat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi